Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Akobon Belajar Servis HP untuk Pemula. Oke teman-teman, apa kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, terima kasih saya ucapkan untuk teman-teman yang sudah mengklik dan menonton video ini hingga selesai. Semoga teman-teman diberikan kesehatan, dimudahkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusan-urusannya. Oke, seperti biasa kita akan membahas permasalahan pada handphone Android ya. Di sini saya ada HP Redmi Note 8. HP ini hidup namun jaringannya tidak bisa ya, baik WiFi ataupun jaringan selulernya. Jadi otomatis HP tidak bisa digunakan karena tidak bisa terhubung ke jaringan. Oke, di sini saya cek di bagian WiFi-nya dulu ya. Ini saya coba lakukan pencarian, ternyata malah ngeheng atau ngeblank. Nah, ini WiFi-nya tidak bisa hidup. Nah, ini ada setelan tidak menanggapi. Selanjutnya kita cek di bagian sinyal ya. Ini juga tidak bisa. Kartu SIM tidak terbaca. Padahal ini kita cek dulu ada kartu SIM-nya ya. Ini kita buka. Nah, ini ada 2 kartu SIM. Kita coba masukkan, juga tidak bisa terkoneksi. Jadi otomatis kartu tidak terbaca, maka tidak ada sinyal. Selanjutnya kita cek di bagian email. Nah, ini emailnya 0 ya teman-teman, emailnya 0, jadi tidak bisa. Selanjutnya kita cek untuk USB nya, kita buka pengaturan tentang ponsel, lalu keseluruhan spesifikasi kita cek di bagian versi pita basis. Nah, di sini tidak diketahui. Oke ya, jadi HP tidak bisa digunakan karena untuk menggunakan handphone sekarang ini ya kita membutuhkan jaringan, baik itu jaringan WiFi maupun jaringan seluler. Oke, langsung saja kita akan eksekusi. Langkah yang pertama, kita buka dulu backdoor belakangnya. Nah, di sini tidak langsung dibuka ya, jadi untuk backdoornya ini menggunakan lem. Kita buka pelan-pelan menggunakan mika supaya tidak tergores, karena kalau menggunakan cutter ataupun benda yang tajam itu bisa menggores catnya. Jadi kita gunakan saja mika untuk membukanya. Nah, ini sepertinya HP juga sudah pernah di servis ya, karena mudah dibuka ya. Oke, langsung saja kita cek ya. Ini tadi barusan mati lampu, listriknya itu mati, tiba-tiba padam. Akhirnya proses servis pun terhenti dan tidak lama udah nyala kembali. Ini saya lanjutkan untuk membuka bagian backdoornya. Kalau yang baru itu masih agak keras ya, jadi kita bisa panasi menggunakan power. Nah, di sini ternyata bisa diperhatikan ya, ini baterainya sudah pernah diganti, jadi kemungkinan pernah servisnya itu ganti baterai ya teman-teman. Oke, langsung kita buka penutup mesinnya, kita lepas dulu bautnya ya, jangan sampai ada yang tertinggal. Oke, setelah bautnya terlepas semua, selanjutnya kita buka penutup mesinnya. Selanjutnya kita lepas kameranya ya. Jangan lupa untuk melepas baterai terlebih dahulu sebelum melepas bagian yang lain. Nah, di sini ini untuk kameranya satu set sekalian, jadi kita lepas dulu soket-soketnya. Selanjutnya kita angkat semuanya. Di sini mesinnya juga menggunakan baut ya, jadi kita lepas juga, jangan sampai lupa. Oke, antenanya juga kita lepas. Selanjutnya kita angkat mesinnya. Nah, untuk memperbaiki kasus seperti ini, untuk email tidak, untuk baseband tidak diketahui, lalu emailnya 0 dan juga WiFi nya tidak bisa, itu kita perbaiki untuk IC SDR660 nya, jadi bukan IC WTR ya teman-teman. Jangan sampai salah eksekusi, karena
kalau kita salah eksekusi bisa mengakibatkan fatal ya, bisa mati total ataupun merusak yang lainnya. Nah, untuk area yang akan kita perbaiki ini ada di bagian depan ya, di bagian belakang ya. Di sini ini kita buang dulu untuk pelindung sengnya. Ini menggunakan seperti double tip ya, kertas karbon, atau kalau nggak salah namanya kertas karbon. Kita lepas dulu. Selanjutnya kita buka sengnya. Ini kita bersihkan dulu. Nah, ini untuk IC-nya ini ada di bagian sini, di bagian belakang sebelah kanan. Selanjutnya langkah yang harus kita lakukan ialah membuka kalengnya dulu. Nah, ini bisa menggunakan blower atau kita gunakan tang. Bisa coba gunakan tang, namun ternyata susah. Jadi seperti biasa saya akan gunakan blower untuk mengangkat sengnya, karena kalau menggunakan tang itu susah, bisa merusak PCB-nya ya. Jadi kita panasi menggunakan blower di sekitaran sengnya. Selanjutnya kita angkat sengnya. Oke, jangan lupa kita kasih plug terlebih dahulu mengelilingi sengnya. Selanjutnya kita panasi menggunakan blower supaya mudah mengangkat sengnya. Oke, kita panasi sengnya mengelilingi ya, supaya timahnya itu meleleh. Selanjutnya kita bisa angkat sengnya. Perhatikan, lakukan pelan-pelan, jangan sampai mengganggu kutu-kutu yang ada di PCB karena bisa merusak yang lainnya. Oke, kita angkat pelan-pelan. Oke, di sini sudah berhasil saya angkat. Selanjutnya kita akan eksekusi bagian IC-nya. Nah, di sini ada beberapa IC ya. Ini ada IC sinyal dan yang lainnya. Nah, yang perlu kita eksekusi adalah IC yang ini. Ini IC yang paling besar ya. Untuk kode IC-nya sendiri yaitu SDR660. Oke, kita kasih plug terlebih dahulu sebelum melakukan rehoot. Jadi kita bisa gunakan langkah ini, namun jika di rehoot tidak berhasil, maka kita harus mengganti IC-nya. Jadi jangan sampai salah eksekusi ya. Bukan di IC WTR untuk di bagian sinyalnya, karena WiFi-nya juga tidak bisa ya. Kalau WiFi-nya bisa berarti sinyal tidak ada dan IMEI aman, itu kita eksekusi bagian WTR-nya. Namun di sini semuanya tidak bisa ya, baik itu IC, baik itu WiFi, jaringan, dan kartu SIM pun tidak terbaca. Selanjutnya kita panasi bagian IC-nya ini, kita rehoot di bagian IC-nya. Usahakan saat merehoot itu kurang dari 1 menit ya teman-teman. Jadi sekitar 30-40 detik saja, karena kalau terlalu lama itu malah bisa mengakibatkan mati total. Kita rehoot saja secukupnya, sekitar 30-40 menit ya. Oke, selanjutnya di sini saya sudah melakukan rehoot. Lalu kita tunggu dulu sampai dingin. Oke, ini videonya saya percepat. Nah, di sini mesin sudah dingin. Selanjutnya kita angkat mesinnya, lalu kita bersihkan sisa-sisa plugnya. Oke, kita bersihkan juga menggunakan thinner. Oke, ini sudah cukup bersih. Selanjutnya kita tes dulu apakah dengan melakukan rehoot ini sudah bisa memperbaiki semuanya atau kita harus mengganti IC-nya. Kita tes dulu, kita pasangkan soket-soketnya. Jangan lupa ya,
untuk soket baterai itu kita pasang paling belakang, jadi setelah soket LCD dan yang lainnya baru kita pasang soket baterainya. Sedangkan untuk melepasnya itu kita lepas dulu yang baterai, soket baterai dulu, jadi supaya arusnya itu bisa putus. Oke, di sini sudah nyala ya, sudah muncul logo MIUI ya. Kita tunggu untuk proses bootingnya. Oke, kita cek dulu emailnya. Kita masuk ke panggilan, kita ketikkan bintang pagar 06 pagar. Oke, di sini email sudah terdeteksi ya teman-teman. Nah, ini kode email sudah terdeteksi, kemungkinan sudah bisa digunakan. Oke, kita cek juga untuk pita basisnya. Kita masuk ke pengaturan tentang ponsel dan nah di sini untuk versi pita basisnya juga sudah terdeteksi. Selanjutnya kita tes juga untuk SIM-nya apakah sudah terbaca dan sudah ada sinyalnya. Jangan lupa pasangkan antena sinyalnya. Selanjutnya kita masukkan SIM-nya, kita cek apakah sudah berhasil keluar sinyalnya atau belum. Kita gunakan semua kartunya untuk mendeteksi kedua kartunya, kedua SIM cardnya. Oke, kita pasangkan pelan-pelan. Kalau tadi kartu tidak terbaca ya teman, ini sudah terpasang. Selanjutnya kita cek di bagian sinyal. Nah, di sini bisa diperhatikan sinyal sudah terbaca. Ini sinyalnya juga penuh dan data juga sudah bisa dihidupkan. Ini ya, 4G-nya kencang, full, sinyalnya itu full. Ya, sudah berhasil teman-teman. Selanjutnya kita cek juga untuk wifi-nya ya teman-teman, apakah wifi-nya sudah bisa mendeteksi. Kita cek wifi-nya, ini sudah bisa hidup. Nah, wifi juga sudah bisa mendeteksi jaringan. Oke, jadi sudah aman, sudah kembali normal. Jadi tidak perlu ganti IC, cukup rehot IC SDR660 terlebih dahulu. Jika kita lakukan rehot namun masih belum sembuh, itu baru kita ganti IC-nya. Oke ya, HP sudah normal kembali, sudah bisa digunakan untuk internetan, jaringan sudah muncul, wifi juga sudah terbaca, dan kartu sudah terdeteksi. Oke, terima kasih. Selanjutnya kita pasangkan kembali mesinnya, HP-nya seperti semula. Terima kasih untuk yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan jika ada yang perlu ditanyakan silahkan tuliskan di kolom komentar. Sampai jumpa kembali di video berikutnya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman pemula. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.